Halo sahabat Dikes Indonesia, kali ini saya akan unboxing beberapa paket Dikes yang baru datang. Ini ada berbagai macam pabrikan, ada Welly, ada MSZ, Kinsmart, dan juga HKU, ada juga Majority teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang sebelah kiri saya. Ini dia yang paling kecil. Oke, ini adalah mobil ambulan. Ini pabrikan Majority. Dan sebenarnya ini saya salah prediksi. Saya pikir awalnya ini ukurannya lebih besar dari ini, dan ternyata setelah datang saya agak terkejut. Ya, ini untuk harganya ini saya beli malah lebih mahal. Ini harganya 70 ribuan, sedangkan yang Welly itu hanya 60 ribuan. Oke, ini kita buka dulu. Tapi ini merek kan pabrikan Majority. Teman-teman penghobi Dikes tentu sudah sangat kenal dengan merek-merek seperti ini. Oke, untuk bobotnya memang berat karena bahannya ini memang aluminium alloy atau besi ya. Kemudian untuk bannya ini plastik, kayaknya tidak ada lapisan karetnya, plastik dan mutar teman-teman. Tidak ada pullbacknya, tapi dia freewheel, tidak ada pullback. Oke, ini sepertinya untuk skala ini kayaknya 1:64 atau malah di bawahnya. Kita kembalikan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke sampingnya. Ini pabrikan Welly. Untuk tipe mobilnya ini adalah Range Rover warna merah marun. Untuk skalanya ini kalau tidak salah di kotaknya tidak ada, tapi ini sekitar 1:42-43 mungkin teman-teman ya. Jadi dia lebih besar, 1:43an mungkin. Oke, kita keluarkan. Oke, ini dia tampilannya teman-teman. Kemudian masih disegel kayaknya pakai baut. Kita buka. Oke. Oke, ini teman-teman. Oke, dari build quality-nya ini hampir 80% terbuat dari besi ya, aluminium alloy. Yang bagian bawah ini plastik dan bannya ini dilapisi karet, bannya karet. Oke, kemudian untuk detailnya juga cukup bagus teman-teman. Oke, ini depannya. Kemudian kelihatan interior dalamnya dari kaca yang tembus pandang. Lampu depan juga itu bening, pakai mika bening. Ini dari samping. Kemudian ini dari belakang, cukup detail teman-teman. Kemudian untuk pintunya katanya bisa dibuka, kita coba dulu. Oke, memang bisa dibuka teman-teman. Kemudian untuk sistem penggeraknya ini pakai pullback. Jadi kita tarik ke belakang, kemudian kita lepas, dia bisa jalan. Oke. Ini saya dapat ya, kaca pintu sebelah kiri ini agak kurang pas. Jadi kalau dibuka ini agak goyang. Oke, ini. Mungkin bisa nanti diakali dengan dilem atau semacamnya. Dan ketika pas ditutup juga dia tidak nutup pas, jadi harus diturunkan pakai manual dengan tangan, jadi kurang rapat. Secara umum cukup bagus, bagian atas seperti Range Rover asli, dia tembus pandang. Oke, untuk detail di dalam juga cukup bagus teman-teman.
Oke, ini harganya 63.000 di luar ongkir. Oke, itu dia teman-teman untuk ukurannya. Ini dia kalau saya taruh di tangan. Kalau kita ukur pakai penggaris, ini ukurannya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk ukuran panjangnya kita menggunakan ukuran senti saja. Itu lebih kurang 11 cm. Oke, 11, sekian. Kemudian untuk lebarnya itu 4,5an, dan tinggi maksimumnya itu kalau mulai dari ban dihitung itu 4 cm. Oke, itu cukup besar teman-teman. Oke, yang saya pegang. Oke, itu dia. Kemudian kita taruh di sini saja. Oke, ini juga kita taruh di sini. Selanjutnya kita ambil yang ini masih dari pabrikan Welly. Untuk tipe mobilnya adalah Kijang Innova, Toyota Innova. Oke, langsung saja kita buka. Masih tersegel pakai segel toko. Ini saya beli online di toko online. Oke, ini Toyota Kijang Innova. Ini banyak sih. Oke teman-teman, ini Innova warna biru metalik. Oke, untuk skalanya sama dengan yang Range Rover, sekitar 1:43an, dan pintunya dapat dibuka kiri kanan. Oke, dan kalau saya rasakan pas membuka pintunya ini lebih smooth dibanding Range Rover tadi. Ini lebih kokoh, meskipun kacanya tetap goyang, tetapi ketika ditutup dia pas di bingkai pintunya. Jadi kalau Range Rover tadi harus didorong ke bawah supaya pas. Kemudian untuk mika lampu depan itu bening tapi tidak nyala teman-teman. Terus kaca depan juga bening, dan interiornya juga cukup detail. Untuk bagian bawah itu plastik, ban menggunakan ban karet. Kemudian untuk tampilan belakangnya seperti ini lampu stopnya. Oke, cukup bagus teman-teman, dan saya sangat suka. Oke, dan untuk sistem penggeraknya juga menggunakan mesin pullback. Jadi kita tarik ke belakang, kemudian kita lepas. Oke, cukup cepat. Untuk ukurannya kita ukur dengan Mister. Ini panjang totalnya, panjang bagian terpanjangnya itu 11,5, lebih panjang dari Range Rover sedikit. Kemudian untuk lebarnya itu 4,3an, dan tinggi maksimumnya itu ada di 4,5 ya, 4,5. Jadi lumayan besar teman-teman kalau dibanding dengan yang skala 64. Kalau 64 kecil sekali. Oke, detailnya cukup bagus. Bahannya juga ini dari 80% masih dari besi, dan bobotnya juga sangat mantap. Jadi kalau kita pegang rasanya memang mantap. Oke, kita taruh di sini. Kita lanjut teman-teman. Oke, ini pabrikannya beda. Ini keluaran dari MEZ, dan jenis mobilnya adalah Audi A7 dengan skala 1:43. Oke, langsung saja kita lihat ke dalam teman-teman. Oke, ini dia Audi A7. Oke, ini teman-teman, warnanya silver.
Oke, ini ukurannya lebih kecil dibanding yang dua tadi, dan pintunya juga kayaknya bisa dibuka. Oke, bisa dibuka teman-teman. Oke, ini lambang Audinya, Audi A7 Quattro. Kemudian interiornya juga sama dengan yang tadi, lumayan bagus. Bagian bodi atasnya ini terbuat dari besi dan bobotnya juga lumayan berat. Bawahnya ini plastik, bannya juga menggunakan ban karet, dan mesinnya juga sistem pullback, tarik belakang kemudian lepas. Skalanya itu 1:43. Kalau kita ukur pakai penggaris atau mistar, itu panjang, bagian terpanjangnya itu 11 cm, kemudian lebarnya itu ada 4 cm, dan bagian tertingginya itu dengan sampai ke ban itu 3,5. Oke, cukup menarik teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Kita lanjut. Oke, ini favorit saya teman-teman. Ini dari pabrikan Kinsmart dengan tipe mobil adalah Mercedes-Benz X-Class yang double cabin warna black. Kita buka. Oke, jadi ini yang double cabin teman-teman. Tempat barang, bisa dibuka. Bukan dibuka, tapi hanya tidak sampai terbuka habis, hanya bisa sekitar 40 derajat. Kemudian untuk pintu depan kita coba buka. Oke, bisa teman-teman. Oke, keren. Ini lambang Mercedes-Benz, kemudian mika lampu depannya juga bening, kaca depan, interior juga cukup detail. Oke, untuk bannya menggunakan ban karet juga, jadi lebih elegan. Oke, dan untuk penggeraknya menggunakan sistem pullback. Oke, mantap. Untuk ukurannya dalam sentimeter kita coba ukur teman-teman. Untuk bagian terpanjangnya itu sampai 12,5 cm. Kemudian untuk lebar, bagian terlebarnya 5 cm, dan tingginya itu 4 kurang sedikit 3,8an. Jadi cukup besar teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat detailnya cukup bagus. Oke, ini pilihan warnanya ada marun, ada putih, dan black. Oke, mantap teman-teman. Bobotnya juga terasa mantap ketika dipegang. Kita letakkan di sini. Kita lanjut ke diecast yang sedikit lebih besar teman-teman, yaitu miniatur dari Transjakarta. Oke, ini untuk skalanya itu lebih kurang 1:43 atau 46an. Oke, kita coba buka langsung. Oke, ini dia teman-teman. Untuk merek pabriknya HKO, cuman
Oke, akhirnya selesai. Cukup ribet. Oke, ini deh teman-teman miniatur dari bus Transjakarta. Ini materialnya terbuat dari aluminium alloy atau besi. Oke, untuk skalanya lebih kurang 1:46 atau 43 karena tidak tertulis di kotaknya. Dan dia menggunakan kaca luar, kaca samping ini bening, dilapisi agak sedikit menghitam seperti dipasang kaca film yang agak redup sedikit, tapi masih kelihatan ke dalam dan kelihatan kursi-kursinya. Oke, ini juga menggunakan mesin pullback tampilan depannya. Oke, cukup keren. Ini pilihan warnanya ada kuning dan merah sebenarnya, tapi saya milih yang warna putih karena saya lihat unik ya teman-teman. Oke, ini spionnya dari karet, bisa elastis seperti ini teman-teman. Oke, cukup menarik. Dan kalau disandingkan dengan mobil Avanza, dengan Innova, ini masih ya busnya agak kecil, kelihatan sedikit, tapi masih bisa teman-teman, tidak terlalu kentara karena panjangnya dia sangat panjang. Mungkin ini skalanya 1:50 mungkin busnya. Oke, bagian belakangnya teman-teman, kita ukur panjangnya menggunakan penggaris mistar. Panjangnya itu 18,5 atau 18,5. Kemudian lebarnya itu hanya 3,7 dan bagian tertingginya itu 4,8 ya, 4,8 4,9. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman, dan akan kita unboxing satu lagi yang terakhir dan yang paling besar. Oke, ini juga saya tidak membayangkan bakal sampai sebesar ini. Memang disebutkannya di situ ukurannya panjang 22 ya, memang agak besar sih. Dan harganya ini juga yang paling mahal, yaitu 90.000. Oke, kita coba buka teman-teman. Dia mobil pemadam. Oke, jadi ukurannya jumbo teman-teman, dibanding yang lain-lain tadi. Dia lebih besar, dan di keterangan kotaknya ini disebutkan bisa bunyi dan lampunya hidup. Oke, yang pertama ininya dulu, tangganya bisa dipanjangin. Oke, cukup panjang, tetapi bahannya ini terbuat dari plastik. Yang terbuat dari metal itu hanya bagian kepalanya saja. Oke, ini terbuat dari metal, sedangkan bagian belakang ini plastik. Oke, kemudian di kotaknya disebutkan ini mobil bisa bunyi dan bisa lampunya hidup, yang lampu depan. Oke, kita periksa mana bagian baterainya. Oke, ini ada seperti speaker. Oke, ini ada gambar ya, suruh buka, kita buka. Oke, kita buka, ini menunjukkan sebuah tempat baterai kayaknya. Oke, betul teman-teman, ini ada baterai, tapi baterainya tipe baterai kecil seperti baterai jam. Dan ini dikasihnya pelindung supaya tidak habis baterai ketika sebelum dipakai. Oke, kita cabut saja, kita tutup lagi. Oke, caranya katanya untuk menghidupkan lampu dan suaranya itu bagian depan ditekan. Ada musiknya juga teman-teman.
ini bannya menggunakan ban karet. Oke, cukup bagus teman-teman. Ini bannya ban karet dan bodi depannya atau kepalanya ini terbuat dari metal ya, besi. Jadi bobotnya ya cukup berat, ini cukup berat teman-teman, karena dia ukurannya jumbo dibanding yang lain. Oke, kita letakkan di sini sebagai pembanding ke yang lain. Oke. Kira-kira seperti itu perbandingannya teman-teman dari yang sudah kita lihat tadi. Ini cukup besar, tapi masih ya tidak terlalu mencolok sih. Artinya kalau dimainkan antara truk dengan mobil Mercedes-Benz nya masih masuk akal. Artinya yang truk pemadamnya itu yang ukuran jumbo. Oke, kira-kira demikian teman-teman untuk unboxing dan review sedikit tentang mobil mainan diecast yang baru saja datang. Oke, ini dia teman-teman, cukup menarik. Ini dia ukuran mobil pemadamnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.